I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Setelah Flamia menggunakan banyak uang Rimuru, terlihatlah Flamia yang saat itu mulai pusing. Dia pun mulai menceritakan masalahnya sama Ramirez. Dan sepertinya kasus yang dialami oleh Flamia saat ini cukup buruk. Tapi Veldora yang mendengar itu malah tertawa. Veldora berkata, karena Rimuru adalah orang yang memintamu menggunakannya, jadi itu bukan masalah. Ramirez yang ngedengar itu juga setuju sama kata-kata dari Veldora. Itu artinya Flamia mulai merasakan kehidupan seorang bangsawan. Flamia pun saat itu mulai merenung karena sesuatu yang Ramirez katakan memang benar. Flamia mulai hidup seperti bangsawan. Tapi tetap aja Flamia di sini masih ragu apakah Tuan Rimuru benar-benar menginginkan hal ini. Ngedengar itu, Veldora dan Ramirez pun langsung berkata, tenanglah Flamia, serahkan hal ini pada kami akan membantumu. Flamia yang ngedengar itu pun jadi tersenyum bahagia. Dan singkat cerita, di suatu ruangan yang sangat mewah, terlihatlah Veldora, Ramirez, dan Flamia yang lagi duduk di kursi yang sangat mewah. Dan kalau kita lihat-lihat dari gaya mereka, sepertinya mereka tuh baru aja menyewa suatu tempat. Bahkan terlihatlah Flamia saat itu sangat kebingungan karena untuk pertama kalinya dia melihat peralatan makanan yang sangat banyak. Dan gak lama setelah itu masuklah para pelayan ke ruangan mereka. Pelayan itu pun berkata, terima kasih telah datang di restoran kami. Sebentar lagi kami akan menghidangkan makanan terbaik untuk dinikmati. Flamia yang ngedengar itu pun jadi sangat kaget karena hidangan terbaik pasti sangat mahal. Di sisi lain, Flamia yang ngedengar itu sampai teriak. Veldora berkata, tenanglah Flamia, hari ini seluruh tempat ini dipesan menggunakan namamu. Dengan kata lain, hari ini restoran ini adalah milikmu. Flamia yang kedengar itu pun jadi makin syok karena dia tuh gak pernah hidup seenak ini. Lagian gimana caranya membayar mereka? Namun tiba-tiba Ramirez mulai berkata, kalau masalah membayar Flamia kan masih punya kartu itu. Jadi gunain aja kartu itu untuk membayarnya. Flamia yang kedengar itu pun langsung ngeluarin kartunya. Dia pun mengingat kata-kata dari Rimuru yang membolehkan dirinya menggunakan kartu itu. Dan setelah itu, hidangan mewah pun terus mereka nikmati sampai kekenyangan. Dan setelah mereka selesai makan, Ramirez, Flamia, dan Veldora pun langsung pergi dari sana. Tapi di tengah jalan, Veldora pun langsung bertanya, mereka akan pergi ke mana lagi? Mendengar itu, Ramirez di sini pun langsung bertanya baju apa yang udah Flamia beli. Flamia pun jelasin, dirinya udah membeli baju dengan diskon 50%. Tapi Ramirez yang ngedengar itu langsung berkata, Flamia nggak boleh sepolos itu. Biarkan diriku mengajarimu cara hidup seperti bangsawan. Ngedengar itu, Flamia ngerasa ada yang gak beres sama mereka. Dan kehebohan pun terus-terusan terjadi. Mereka bahkan sampai membuat festival yang cukup besar di Tempest. Dan saat itu juga ada kursi besar di mana Veldora, Ramirez, dan Flamia diangkat. Bahkan saat itu Flamia juga berdandan ala ratu. Flamia saat itu sampai menjerit-jerit karena itu tuh berbeda dari yang dia pikirkan. Tapi ternyata ide seperti ini Ramirez dan Veldora lihat dari buku suci. Dan parahnya lagi,
Buku suci yang mereka maksudkan adalah komik manga. Flamia yang lihat mereka pun jadi geleng-geleng. Bahkan Flamia ngerasa dia lebih terlihat kayak ondel-ondel. Gak lama setelah itu, Veldora saat itu langsung berpose. Dia pun langsung melemparkan beberapa uang pada mereka sambil berkata, "Ini untuk kalian semua." Seketika, semua orang yang ada di sana pun langsung berebut uang dari Veldora. Mereka pun terus-terusan hamburin uang dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan Flamia yang lihat aja nggak tahu berapa nilai yang udah dibuang. Dalam hati Flamia terus berkata, "Kenapa diriku bisa terjebak dalam situasi seperti ini?" Dan singkat cerita, malam pun saat ini telah tiba. Sepertinya mereka saat ini juga udah menyewa satu penginapan yang sangat mewah. Bahkan saat itu si pelayan berkata sama Flamia, "Jika dirimu membutuhkan sesuatu, silakan panggil saja diriku." Flamia pun saat itu langsung keliling-keliling melihat ruang penginapan. Dan saat melihat kamarnya, Flamia pun langsung merebahkan badannya. Saking nyamannya kasur itu, Flamia bahkan sampai nggak mau bangkit lagi. Dan setelah rasa capeknya udah mereda, Flamia pun langsung melihat pemandangan malam di sana. Dia juga sempat mengeluarkan kartu dari Rimuru. Dalam hati Flamia berkata, apa Tuan Rimuru beneran gak marah? Dan keesokan paginya, Flamia ternyata langsung dipanggil ke ruangan Rimuru. Saat itu, terlihatlah muka Rimuru yang sangat kesal. Dan ngelihat muka Rimuru, Flamia yang tahu apa kesalahannya pun langsung minta maaf. Rimuru saat itu masih diam aja. Dia pun langsung ngeluarin jumlah pembayaran yang telah Flamia gunakan. Rimuru juga berkata, siapa yang akan bertanggung jawab untuk ini? Saat itu, Flamia pun langsung melihat jumlahnya. Dan setelah dirinya melihat jumlah uang yang telah digunakannya, Flamia pun sangat kaget. Saking kagetnya dirinya bahkan sampai keringat dingin. Tapi ternyata Rimuru juga tahu ini karena ulah Veldora dan Ramirez. Ngedengar itu, mereka berdua pun langsung membela diri mereka. Tapi karena saat itu Rimuru sangat marah, Veldora dan Ramirez pun jadi ketakutan. Dan setelah itu, Rimuru langsung memanggil Flamia. Awalnya dia mengira akan dimarahin habis-habisan. Tapi ternyata Rimuru saat itu hanya meminta Flamia untuk berhati-hati lain kali. Dan jangan pernah mengikuti kata-kata Veldora serta Ramirez. Flamia yang mendengar itu pun langsung setuju dan menuruti kata-kata Rimuru. Keesokan harinya, terlihatlah perkumpulan rahasia yang ada di Tempest. Dan ternyata ini adalah rapat mereka yang ke-122. Karena saat ini, apa yang mereka cari telah berhasil didapatkan. Di sisi lain, terlihatlah Raja Iblis Dino yang lagi berbaring di sofa. Dan saat itu, Dino seperti memegang sesuatu sambil tersenyum. Namun di tempat lain, Rimuru saat itu mulai memanggil Flamia ke kantornya. Ternyata, kamera dari Flamia saat ini telah dicuri. Flamia yang kedengar itu pun jadi sangat kaget. Karena Flamia nggak nyangka ada orang yang berani mencuri di Tempest. Rimuru saat itu juga jelasin, jika mereka mempelajari sesuatu tentang kamera, itu bisa sangat berbahaya. Bahkan menurut info yang ada, organisasi rahasia itu udah melakukan pertemuan tepat di bawah tanah kota Rimuru. Tapi Rimuru di sini nggak tinggal diam. Rimuru saat itu udah meminta Soe untuk menyelidiki kasus ini. Flamia yang mendengar kata kelompok rahasia pun langsung bertanya, organisasi apa itu sebenarnya? Rimuru pun saat itu langsung jelasin, itu adalah kelompok penggemar Suna dan Sion. Flamia yang mendengar itu sampai terpelongo. Sebenarnya Flamia di sini mau bertanya lagi, tapi karena Rimuru saat itu terlihat pusing banget, dirinya pun gak jadi bertanya. Dan ternyata alasan Flamia dipanggil di sini karena Flamia diminta untuk mengintai mereka. Di sisi lain, Suna dan Sion yang mendengar hal itu berkata, gimana kalau kita musnahkan saja mereka dan hancurkan sampai jadi debu? Tapi Rimuru saat itu ngelarang mereka. Di tempat lain,
terlihatlah foto-foto Suna dan Sion yang dipampang di dinding. Semua anggota sekte ini pun langsung kesenangan. Bahkan mereka sampai menjunjung tinggi foto-foto itu. Bahkan salah satu dari mereka berkata, "Aku senang karena bisa hidup di dunia ini." Tapi dari atas ruangan, terlihatlah Sokka yang lagi mengintai mereka. Dalam hati Sokka berkata, kayaknya nggak ada yang harus dicurigai, karena mereka tuh cuma melihat foto-foto doang. Scene pun kembali pada Rimuru. Rimuru saat itu mulai bertanya, dari mana mereka mendapatkan foto-foto kalian? Sion yang mendengar itu pun langsung berkata, jika mereka memang bisa mendapatkannya, itu artinya mereka punya keahlian. Namun tiba-tiba Suna berkata, mungkinkah Flamia yang memberikannya sama mereka? Flamia yang saat itu melihat perbedaan dari Suna pun langsung ketakutan. Flamia pun langsung jelasin dirinya sama sekali nggak lakuin hal itu. Bahkan semua foto-foto dari mereka disimpan di tempat yang sangat aman. Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah Nona Suna dan Sion juga menyimpan foto Tuan Rimuru? Mendengar ini, Suna dan Sion pun saat itu langsung malu-malu. Suna saat itu berkata, maaf Tuan Rimuru, ini nggak seperti yang Tuan pikirkan. Di tempat lain, Kaijin dan para pengrajin sangat mengagumi baju renang dari Suna. Tapi di sisi lain, Gobuzo sangat mengagumi baju renang dari Sion. Tapi lama-kelamaan, itu tuh mulai menjadi perseteruan di antara mereka. Mereka pun terus-terusan ribut di sana. Kaijin berkata, Nona Suna adalah yang terbaik dan kecantikannya nggak bisa dibandingkan sama siapapun. Gobuzo saat itu berkata, itu nggak benar. Nona Sion adalah yang terbaik di sini. Bahkan senyumannya juga sangat menyilaukan hatiku saat mereka terus-terusan berdebat. Tiba-tiba, ciwi-ciwi yang ada di sana juga ikut-ikutan. Mereka berkata, di antara Nona Suna dan Sion, ada yang lebih cocok sama Tuan Rimuru. Dan ternyata jawaban mereka adalah Benimaru. Saat membayangkan situasi yang bakalan terjadi, Kaijin dan Gobuzo saat itu langsung terdiam. Sokka yang lagi mengawasi itu pun langsung menyampaikan info sama Soe. Dan setelah itu, Sokka langsung kesenangan karena mungkin itu bisa membuatnya jadi lebih dekat sama Soe. Namun gak lama setelah itu, datanglah Mamang Diablo ke dalam ruangan. Diablo saat itu terlihat sangat marah. Diablo berkata, ini benar-benar gak bisa dimaafkan. Aku gak lagi peduli sama semuanya, karena kalian telah berani menentukan siapa yang terbaik untuk Tuan Rimuru. Kurasa kalian akan kuberikan pelajaran. Diablo pun saat itu langsung mendekat dan membuat Gobuzo sampai ketakutan. Tapi di tempat lain, terlihatlah Raja Iblis Dino yang lagi melemparkan uang koin. Dan sepertinya Dino adalah orang yang telah mencuri kamera itu. Karena di sini Dino mulai berkata, dirinya nggak nyangka bisa menciptakan foto dengan sedikit ilmu sihir. Kota Tempest benar-benar mengagumkan. Bahkan Dino jadi mau tinggal lama di sini. Dan setelah kejadian itu, ternyata Gobuzo dibawa Diablo pada Sion. Itu karena Diablo menghargai Sion sebagai seniornya. Tapi anehnya, ketika dihukum sama Sion, si Gobuzo saat itu malah kesenangan. Ini membuat Rimuru saat itu sampai heran. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.